Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Happy weekend teman-teman. Sin QFL Cup 2022 dalam rangkaian Grand Chess Tour memasuki 2 babak terakhir. Dan tadi malam, dini hari tadi waktu Indonesia Barat mempertemukan dua pecatur favorit juara turnamen ini antara Ali Reza berhadapan dengan Wesley So. Nah, ini sangat krusial karena salah satu dari mereka akan jadi pimpinan klasemen apabila hasilnya berakhir dengan menang dan kalah. Ya, kalaupun remis itu menguntungkan bagi Wesley So. Langsung saja kita bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Ali Reza memegang buah putih, pecatur nomor 1 Prancis memulai dengan langkah E4, dijawab Wesley So dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah C4, hitam gajah C5. Ya, mereka memainkan Italian game, teman-teman. Kemudian putih melanjutkan dengan pilihan D3, hitam kuda F6, putih rokade pendek, Wesley D6. Putih C3, hitam rokade pendek, putih H3, hitam H6. Terlihat di sini sepertinya Wesley So hanya menunggu saja ya dengan apa yang dilakukan oleh pemain putih. Kalau dilihat dari posisi juga seolah-olah hitam mengikuti pemain putih. Nah, kalau kalian lihat panah di sini, ini beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh pemain putih kalau kalian memainkan pembukaan Italian game. Jadi kalian bisa memilih benteng E1 dengan tujuan mengcover pion E4 untuk mendobrak dengan D4. Atau kalian bisa pilih kuda B D2. Atau kalian bisa pilih gajah B3 untuk setup gajah C2 dan membongkar dengan D4. Menyimpan gajah terang dalam permainan Italian game itu menjadi pilihan banyak pemain karena gajah terang itu difavoritkan dalam pembukaan ini. Nah, tapi Ali Reza di sini memilih variasi benteng E1. Hitam A6 dengan tujuan menyimpan gajah gelap di petak A7, putih lanjutkan dengan A4 dan hitam A5. Taktis yang dilakukan oleh Wesley So. Putih lanjutkan dengan kuda BD2, hitam gajah E6. Ali Reza di sini tidak memilih untuk membuat gajahnya aman ya untuk menolak pertukaran, tapi dia di sini menjalankan B3 untuk mengontrol petak D5 apabila hitam menukar gajah. Kemudian hitam lanjutkan dengan benteng E8, putih gajah B2, hitam D5, dan Ali Reza memilih gajah B5. Sebenarnya pilihan gajah B5 ini membuat pemain hitam jadi memiliki keunggulan tipis. Ya, dan Wesley So, pion D makan E4, putih pion D makan E4, hitam kuda H5. Tepat sekali langkah dari Wesley So membuat hitam unggul di sini. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, sekilas bahwa putih bisa melakukan gajah makan kuda C6, pion B makan gajah, dan kuda memukul pion E5. Tapi Ali Reza tidak lakukan itu. Mengapa? Ya karena jika dia lakukan ini, maka hitam akan setup menteri ke petak G5, mengancam kuda E5 sekaligus menyerang raja di petak G1. Jika putih lanjutkan dengan kuda D2 F3, maka menteri G3 akan hadir. Boom! Ada pin dari gajah di petak C5. Apabila dijaga dengan benteng ke petak F1, maka hitam akan lanjutkan dengan kuda F4. Yang pasti, putih akan menyerah dengan setup seperti ini. Seperti yang saya sering bilang bahwa top class Grandmaster kelas dunia, tidak mungkin memberikan pion secara gratis, guys. Pasti ada alasan di balik setiap pengorbanannya, guys. Ya, setelah kuda H5, putih memilih kuda ke petak C4. Sebenarnya ini membuat keunggulan makin besar dan Wesley pun menemukan langkah yang tepat, menteri F6. Apakah Wesley akan menang dengan mudah di partai ini? Ali Reza lanjutkan dengan gajah makan kuda C6. Pion B memukul gajah. Putih kuda C makan E5. Hitam gajah makan H3. Boom. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda D3. Dia menolak untuk makan gajah di petak H3 karena jika memakan gajah di petak H3, maka Wesley So akan cukup senang dengan benteng memukul kuda E5. Jika kuda pukul benteng, maka setup skakmat akan terjadi. Dan jika menolak dengan memakan benteng di petak E5, ini pun cukup bahaya. Sebagai contoh, jika putih menteri ke petak E2,
maka hitam akan menggempur posisi raja di petak G1 dengan kuda ke petak F4. Jika menteri F1, maka akan ada benteng ke petak H5. Jika H4, maka akan ada benteng makan H4. Semuanya akan ditabrak oleh pemain hitam. Kuda memukul benteng, maka akan ada menteri memukul kuda H4. Ya jelas ini cukup mengerikan bagi pemain putih, karena apa yang dilakukan oleh pemain hitam ini benar-benar sangat-sangat brutal, teman-teman. Ini kalau dimakan akan ada skak step. Oke, kita back to the game. Setelah gajah makan pion H3, putih kuda D3. Mengancam gajah gelap di petak C5, hitam menteri G6. Kemudian putih kuda H4, hitam menteri G5, dan kuda memukul gajah di petak C5. Tapi sayang sekali bahwa Wesley So perlahan dia tidak menemukan langkah yang tepat dan membuat keunggulannya jadi semakin menurun setelah pilihan menteri ke petak G6. Kita lanjutkan gamenya. Menteri makan kuda H4, ini makin membuat keunggulan menurun, dan pion G makan gajah di petak H3, hitam menteri G5, putih menteri G4. Di posisi ini, putih malah jadi berbalik unggul, guys. Setelah hitam menteri makan kuda C5, putih C4. Aktifkan ancaman diagonal gajah di petak B2, mengancam pion G7, hitam benteng A B8, putih E5. Langkah E5 ini membuat putih malah unggul lebih besar lagi. Luar biasa, Alireza Firouzja keluar dari tekanan. Dan Wesley So G6, ini langkah blunder dari Wesley So. Kalau kalian jadi pemain putih, bisakah kalian tebak apa langkah terbaik yang dapat dimainkan oleh Alireza Firouzja? Congratulations kalau kalian menemukan langkah gajah A3. Boom. Membuat menteri makin jauh dari serangan ke sayap Raja Putih. Dan di sini putih bisa E6. Boom. Hitam C5. Putih pion E memukul F7. Hitam raja makan pion. Putih menteri D7. Hitam raja F8. Putih menteri D5. Ancam pion C5 skakster. Hitam raja G7. Putih gajah memukul pion C5, hitam kuda F6, putih gajah makan menteri, kuda memukul menteri, gajah benteng pukul benteng di petak E8, dan Wesley So menyerah. Jika dilanjutkan dengan benteng memukul benteng, maka putih akan gajah makan pion A5, terlalu banyak pion yang akan berjatuhan di sisi Wesley So. Jika kuda F4, maka putih akan lanjutkan gajah makan C7, jika kuda makan pion H3, ya, raja akan ke petak G2 dan ya tidak terjadi apa-apa. Dan putih akan menang lewat keunggulan pion promosi ini. Ini partai yang sangat luar biasa bagaimana Alireza Firouzja bisa tabah ketika diserang dan bisa menangkis setiap serangan dari Wesley So malah jadi sebuah kemenangan. Kita coba balik ke gamenya. Blunder apa yang membuat Wesley So jadi kalah? Ya adalah pilihan langkah ketika putih kuda D3, kemudian menteri ke petak G6, ini membuat keunggulan jadi menurun. Seharusnya di sini hitam masih bisa lakukan setup benteng A ke petak D8. Dan hitam masih mengontrol tekanan di sayap putih. Jika menteri ke petak E2, maka akan ada gajah makan G2, raja G2, dan akan ada benteng makan kuda D3. Ya, sayang sekali teman-teman, itulah permainan catur ketika kita memiliki keunggulan yang cukup besar, tapi tidak bisa mengkonversikan jadi sebuah kemenangan, itu selalu menjadi kenangan pahit. So, makanya, kalau lawan kalian atau kalian memiliki keunggulan, jangan merasa sudah menang ya, selama lawan belum menyerah. Jadi poin pentingnya buat pemain yang diserang juga, kalian juga masih memiliki kesempatan untuk bisa merubah jadi sebuah kemenangan. Seperti apa yang dilakukan oleh Alireza Firouzja di partai ini. Yang pasti Alireza Firouzja berkat kemenangan ini sangat difavoritkan untuk menjadi juara di Shin QFL Cup. Apa komentar kalian? Dan panitia resmi dari Shin QFL Cup sudah memberikan keputusan resmi bahwa
telah melakukan penyelidikan dan tidak ada indikasi. Semua pemain sudah dicek dan tidak ada indikasi mereka melakukan kecurangan. Sekarang bolanya ada di Magnus Carlsen, tinggal Magnus Carlsen memberikan keputusan resminya, guys. Maksudnya ini semua terjadi karena tweet dari Magnus Carlsen yang mengundang banyak reaksi. Kita tunggu saja, semoga dunia catur tidak hanyut dalam kontroversi. Tidak berada di kontroversi terus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Jangan lupa teman-teman memberikan like video ini dan pantau terusin Frevel Cup. Siapa yang akan jadi juara? Catur Yes Indonesia Jaya bosku.